Oke, kita mulakan dengan bacaan basmalah terlebih dahulu biar saya juga nggak grogi. Bismillahirrahmanirrahim. Ternyata Bapak Ibu, saya menemukan bacaan di McKinsey nih tahun 2022. Apa sih yang sebetulnya akhirnya menunjang growth ini tuh terjadi? Ternyata ada tiga hal. Yang pertama itu adalah mindset and culture. Itu dia terbukti gitu ya, yang melakukan perubahan mindset and culture ternyata performnya 2,4 kali lipat lebih tinggi. Kemudian yang kedua, ternyata mereka juga membagi aktivitas expand-nya mereka. Jadi kalau nggak salah 82% itu expand mereka tuh pada yang memang core bisnisnya mereka, 12% itu untuk produk-produk baru atau inovasi produk, dan 6% itu pada produk-produk yang dia sifatnya tuh tren. Yang ketiga itu adalah mengeksekusinya dengan excellence. Next. Nah, yang menarik, nggak kelihatan ya, bisa di zoom nggak sih? Nah, saya akan coba mungkin ya dari awal kita bahas tentang Leaders Club gitu. Ternyata dari tiga hal ini tuh sebenarnya yang di bawah inilah yang dia teh nyambung. Apa aja sih? Yaitu berkaitan dengan mindset growth. Yang pertama ternyata katanya mereka tuh fokus kepada long term growth. Jadi bukan hanya growth pendek atau sesaat. Nah, kemudian yang sampingnya mereka tuh ternyata paham betul customer-nya itu seperti apa. Makanya sekarang mungkin ya dari CEO, Pak Firta, semuanya fokus untuk masuk ke pemasaran. Ditanya kan produk kita tuh mau dijual ke siapa? Kenal gak sih kita tuh customer-nya siapa? Jadi jangan sampai customer yang dia mintanya servisnya yang luar biasa, kita kasih yang biasa-biasa aja. Ya berarti mereka akan pergi ya ke produk yang lain. Yang ketiga, nah, prioritas speed, willing to fail. Mau nggak? Mau nggak willing to fail? Ada nggak mau? Nggak mau? Willing to fail nggak mau? Nggak mau? Nah ternyata ini hal yang paling menarik menurut saya. Willing to fail tuh paling menarik. Coba next. Coba kita lihat ya, refresh. Ini disampaikan di awal-awal. Next Pak. Next. Nah, masih ingat ya? Leaders kriteria dan talent kriteria. Coba kita lihat. Leaders kriteria yang pertama apa? Learner. Ada spektrumnya. Kalau mungkin Syauqi di 9, 10, 11, ya kita mungkin enggak di bawah 5 banget gitu kan ya, cenah. Vision, dia punya self drive, kemudian juga punya imagination. Frugal, nah ini mungkin yang paling saya suka dan Teknovi dan ibu-ibu sebelah sini ya. Tapi berat juga, ternyata frugal itu butuh suffer ya, dan juga paham bisnis kita itu seperti apa. Talent kriteria harus punya drive, terus kemudian juga punya mental strength dan adaptability. Kalau saya lihat dari 6 hal ini, coba next. Ternyata kita itu yang dibahas tiap pekan itu adalah menjaga motivasi dan punya purpose, kita tuh mau ngapain gitu gak sih? Mungkin nanti kita tanya langsung ke CEO ya. Kemudian yang kedua, beradaptasi dan menjadi kuat ketika kita berada di tempat yang sulit atau berada di tempat yang tidak nyaman. Nah, next Pak, ada penelitian tahun 1800-an dari Bapak psikolog William James bahwa usia 30 itu karakter kita tuh udah solid, set like a plaster and never soften again. Jadi ya udah, ulen mah udah begitu. Kalau dia orangnya semangatnya tinggi ya begitu. Jadi udah terbentuknya tuh begitu gitu usia 30. Tapi ternyata kekinian ada lagi tuh yang dia melakukan penelitian. Nah, udah tahu mereka ini Bapak psikolog juga, Profesor Adam Grant dari Wharton School University melakukan penelitian kepada 1.500 pengusaha. Coba next. Dan dibagi kemudian ke dalam 3 kelompok.
rentang usianya tuh 30 sampai 50. Karena kan katanya tadi ya, udah usia 30 kita tuh udah nggak bisa berubah lah, kepribadian kita tuh udah akan jadi kayak gini. 3 kelompok ini tuh, yang pertama adalah control group. Jadi si pebisnis ini tuh dia menjalankan usahanya kayak biasa aja. Ya kalau dia jualan ya udah, kalau dia punya pengalaman turunan gitu ya, jadi bisnis family ya begitu aja as it is. Kelompok B, nah ini dia di training. Trainingnya itu sifatnya kognitif dan pengembangan bisnis skill. Jadi dikenalin corporate finance, dikenalin apa itu AIDA, operational excellence, ya seperti yang kita omongin lah sehari-hari gitu ya. Nah yang ketiga itu diberikan pelatihan karakter. Jadi melatih inisiatif diri, kemudian kedisiplinan dan tekad. Nah hasilnya coba lihat. Nah ternyata setelah 5 tahun hampir semua pengusaha di grup C itu dia mengalami kenaikan laba 30% dalam 2 tahun berikutnya. Wah ini tanda-tanda teh, kita kan udah berapa minggu ini? Awal berarti tahun depan kita juga naik laba teh insya Allah 30%. Karena kan sekarang selalu dibahas gitu ya tentang perbaikan. Ini ternyata hasil penelitiannya, pengetahuan finansial dan juga marketing ini memberi bekal kepada pengusaha untuk memanfaatkan peluang usaha. Jadi yang dia tahu, ketika pasar lemah apa yang harus dia lakukan, ketika demand tinggi apa yang harus dia lakukan, ya teori-teori keuangan lah. Tapi mereka yang diajarkan sikap proaktif dan disiplin ini memungkinkan untuk menciptakan peluang. Ingat gambar Pak Firta, semua adalah masalah, di dalamnya ada peluang, di dalam peluang, di dalamnya lagi ada masalah, terus ya gitu sampai kecil. Ternyata itu yang bikin sukses itu adalah sikap proaktif dan disiplinnya mereka yang akhirnya memungkinkan untuk menciptakan peluang. Atau tadi bahasa Patri juga udah nyampaikan dia punya growth mindset. Nah coba kita next lagi. Oh ini belum di klik ya. Oke. Nah ini sebenarnya memang saya ambil dari buku, dan di awal-awal itu di buku ini tuh dia menyampaikan tentang perbedaan personality dan karakter. Coba di next. Nah personality itu ternyata basic instinct how to think, feel, and act. Jadi dia merespon keseharian kita tuh terhadap masalah. Ingat ya tadi kriteria leader dan kriteria talent. 2 hal kalau bagi saya. Pertama berarti menjaga motivasi, kemudian yang kedua bagaimana kita tetap kuat bertahan di tengah terpaan. Cuma 2 itu kalau dari saya. Nggak tahu mungkin persepsinya masing-masing kan beda-beda ya. Nah yang kedua karakter itu bagaimana dia itu akhirnya membentuk respon kita pada saat kita mendapati hari-hari yang sulit. Jadi 2 hal ini bedanya ya, ada personality kemudian ada karakter. Gimana sih supaya kita bisa jauh lebih baik? Nah ini gak kelihatan, coba digedein. Ini saya gak ngerti apa dia bercanda atau gimana ya. Katanya kalau mau jadi lebih baik pilihannya itu change your DNA. Ini artinya mungkin disuntik sekretom gitu ya sampai DNA kita berubah jadi orang lain, atau dicuci darah pakai darah orang lain, saya nggak ngerti deh. Atau stem cell. Terus yang kedua, set before you can walk. Dari awal nggak borojol, udah langsung dikasih pelatihan mungkin ya tentang growth mindset dan sebagainya. Sharpen your mind. Nah mungkin ini yang diminta ya tadi, traveling, terus juga baca buku, belajar, itu untuk sharpen our mind. Tapi yang paling penting itu adalah menguatkan karakter kita. Tadi karakter itu apa? Perilaku yang keluar pada saat kita menghadapi kesulitan. Next. Jadi ternyata tidak ada kata terlambat. Kalau tadi kita melihat ya penelitian di awal, ternyata usia 30 sampai 50 juga tetap bisa achieving goal kok. Jadi nggak ada kata terlambat untuk membangun skill of karakter. Next lagi. Nah, key-nya tuh apa? Ini yang merah. Being comfortable with discomfort. Jadi bagaimana caranya kita tetap bisa merasa comfort
pada saat situasi itu nggak comfort. Misal nih ada yang lagi intensitasnya tinggi gitu. Gimana kita tetap bisa stay calm? Oke, tenang. Setiap orang tuh boleh loh menjadi dirinya masing-masing, betul nggak? Apalagi kita punya peers, punya teman, inner circle. Boleh dong sekali-kali kita misalnya ngambek, marah, nangis. Nanti gantian, kan supaya fulfill ya. Saya jadi diri saya, kamu jadi diri kamu. Tapi yang penting kita sama-sama paham. Jadi jangan sampai kita ngambeknya ke orang lain yang kita nggak kenal. Nanti pastikan yang keluar apa? Judging. Gitu. Tadi ya, being comfortable with discomfort. Nah yang menarik, ada yang pernah dengar Helen Keller? Kayaknya kalau orang dulu pasti tahu deh, Dokter Budi. Tahu ya? Ada yang nggak tahu? Ada yang tahu nggak Helen Keller? Iya, Helen Keller ada yang tahu? Helen Keller itu penulis, kemudian juga dia tuh dosen, dan pernah ada filmnya. Saya waktu kecil pernah nonton. Ingat nggak? Ada film anak-anak yang dia itu tuli dan bisu. Pengasuhnya tuh Anne Sufilin atau siapa gitu. Dia diasuh oleh pengasuhnya, dia bisu, dia tuli, nggak bisa baca, buta, tuli dan bisu. Jadi bagi dia dunia itu gelap dan hitam. Tapi dengan diasuh oleh pengasuh yang tepat, akhirnya dia bisa masuk sampai ke universitas top di dunia, ke Harvard kalau nggak salah, dan berhasil bikin buku, berhasil jadi seseorang lah si Helen Keller. Kemudian ada filmnya, itu saya pernah nonton kalau nggak salah, The Working Miracle gitu. Nanti Miracle Worker. Ternyata kamu tahu atau ngelihat? Ya itu ada lah ya Helen Keller. Helen Keller itu menyampaikan karakter itu nggak bisa dibentuk dengan hal yang mudah dan diam. Tapi dia itu butuh experience suffer, menderita, kebayang nggak? Sehingga jiwa kita tuh dikuatkan. Terus kemudian vision kita juga jadi jelas. Dan kita punya ambisi. Itu dari Helen Keller. Nah next. Nah sehingga untuk tadi comfort in discomfort situation, kita butuh keberanian. Yang pertama, meninggalkan cara lama dan keluar dari zona nyaman. Kadang ya kita udah tahu enaknya tuh begini, terus aja dilakuin kayak gitu. Padahal bisa jadi hal yang kita lakukan pada zaman ini belum tentu hal yang tepat. Karena kan zaman berubah. Udah nggak bisa lagi tuh kita memprediksikan menggunakan histori. Kan kalau kita teori VUCA mungkin ya, yang di S2 gitu pasti udah tahu historical itu agak susah diprediksi gitu. Terus kemudian yang kedua, memberanikan untuk melakukan uji coba. Jadi bahasanya put yourself in the ring before you feel ready. Jadi untuk datang, untuk hadir, enggak usah semuanya itu siap dulu. Misal agro nih lagi dapur, kita mau jualan pada saat dapur udah beres, dapur udah bersih, SOP-nya udah selesai. Enggak. Keberanian yang kita butuhkan untuk menantang diri kita, membiasakan discomfort, itu adalah datang pada saat situasinya belum sempurna. Nah itu yang kedua. Yang terakhir, next. Nah ini, willing to fail. Siap untuk membuat kesalahan yang lebih banyak dari hal-hal yang baru daripada hal yang dilakukan oleh orang lain. Jadi kita punya apa istilahnya tuh, plan A, plan B, plan C. Saya ingat dulu tuh DDK sebelum buka, Syauki itu minta sampai proyeksi 12 FS dari satu dari satu project untuk pokoknya kalau ini gimana, kalau itu gimana, kalau bank nggak ada gimana, kalau ternyata tarifnya nggak ada gimana, kalau pokoknya sampai 12 dulu waktu itu kita diminta untuk menyiapkan Edelweiss Bandung ya. Nah next, targetnya apa? Membiasakan diri dengan zona discomfort ini sehingga bagian otak kita yang disebut amigdala, yang reseptor emosi nih, ya yang suka-suka emosi gitu ya, berasa hati selembut tahu gitu ya, digejretkan langsung jadi pecah gitu, atau hati serapuh telur jatuh langsung pecah. Nah berarti kita butuh sering untuk mendapatkan situasi discomfort, sehingga dari situasi ini tuh kita semakin imun dan semakin bebal lah gitu. Karena next, if you're comfortable,
you're probably doing wrong. Jadi kita harus ingat nih, apakah kita sekarang lagi comfort dengan pekerjaan-pekerjaan kita, nggak ada masalah, situasi tenang terkendala. Bisa jadi itu ada masalah yang bahkan kita tidak bisa ketahui. Nah, berarti next, kadang kita tuh suka mikir ya, yang namanya belajar itu ada pengetahuannya, kemudian kita akan merasa nyaman. Nih ingat mungkin ibu-ibu ya, metode pembelajaran visual, metode pembelajaran audito, gitu. Akhirnya si anak-anak kita tuh dibiasakan untuk mudah dalam hal belajar. Pengennya kan gitu ya, zona comfort, kemudian kita latihan, ternyata kita punya progres yang bagus. Tapi ternyata nggak gitu. Next, ini adalah belajar. Dari knowledge kita butuh latihan. Latihan itu pasti nggak nyaman. Baca buku betul nggak nyaman. Bener banget rasanya pengen selesai, pengen nonton Netflix gitu ya, atau pengen rebahan dan lain sebagainya. Kemudian dia nggak berhenti, more practice again. Kalau dia fail, kesalahan itu akhirnya jadi pengetahuan. Ketika dia betul, akhirnya yang dia lakukan itu berimbas kepada progres yang jauh lebih baik. Sampai akhirnya kita menemukan comfort baru di tengah ketidaknyamanan. Nah, next. Jadi ada dua hal yang saya ingin bahas. Jadi itu baru pengantar, panjangan gak sih? Maaf ya kalau panjangan. Ini materi keuangan yang tidak keuangan ya. Iya, Finon, betul. Dua hal tadi ya, menjaga motivasi, kemudian adaptability. Yang pertama, skill of character. Di buku ini tuh menyampaikan 3 hal. Yang pertama, bagaimana kita tuh bisa next absorptive capacity, terus bagaimana menanggulangi kritik, dan yang terakhir perfectionist. Nah, kita masuk yang pertama. Sebelum itu, looking back dulu to ourselves. Kita tuh memandang diri kita kayak gimana sih? Gitu kan? Nah, di buku ini tuh ada analogi yang bagus tentang spons laut. Next. Nah, jadi spons itu bukan spesies terpintar, bukan spesies terkuat, tapi dia tuh bisa beradaptasi. Yang konon katanya si spons ini tuh dia hidup dari zaman dulu sampai sekarang dia nggak mati-mati. Pokoknya dia adaptif banget deh si spons ini. Nah, next. Sehingga absorptive capacity ini adalah kemampuan kita untuk mengenali value, kemudian assimilate, dan juga mengetahui bagaimana kita menggunakan informasi yang baru. Ada beberapa key habit yang bisa kita lihat nih. Nah, next. Pertama, cara absorb informasi. Next lagi, kemudian goals. Nah, lanjut. Nah, jadi dia membagi ke dalam dua kuadran, filtering goals, terus kemudian bagaimana kita absorbing approach-nya. Filtering goals, kadang kita merasa nggak sih ketika kita mendapatkan kritik, ada yang dia tuh langsung merasa, oh kena mental nih, itu egonya berarti yang kena. Ini kritik buat saya pribadi ya, berarti saya itu jelek ya, berarti saya itu tidak pantas atau tidak layak. Itu berarti egonya yang sedang jalan. Tapi ada juga orang yang menanggapi kritik itu adalah bagian dari proses belajar dia untuk growth. Jadi ini sebenarnya pilihannya kembali lagi ke kita. Kadang kalau kita melihat overthinking itu pilihan atau bukan? Pilihan. Tapi mungkin ada bagian medis yang akhirnya dia nggak bisa ditahan, begitu ya dok ya? Nah, cuma itu adalah pilihan, dan di buku ini ada beberapa kiat dan tips bagaimana akhirnya kita itu bisa menurunkan ego, bahwa kritik itu bukan untuk kita pribadi, dan menjadikan kritik ini itu untuk kita bisa jadi jauh lebih baik. Nah, dari kritik kemudian kita akan pilih, kita mau reaktif atau mau proaktif, gitu kan? Kritik datang nih, kalau kita reaktif, oh ya udah, itu bukan jadi apa-apa, itu adalah kritik yang perlu saya ketahui aja. Tapi pada saat dia proaktif, kritik itu kemudian dia filter, informasi apa yang harus saya dapatkan. Analoginya, nah ketika filtering goals kita itu ego, kemudian kitanya juga reaktif, wah gila nih, ini orang nih ke aku nih kayaknya sensi banget, kayaknya semua yang aku lakuin tuh salah.
berarti dia sedang dalam mode rubber. Rubber ya, tahu apa sih? Karet, bebal, keras, nggak bisa diapa-apain lah. Tapi ada juga filtering goalsnya, saya pengen dapet insight nih dari orang gitu ya. Terus kemudian gimana caranya bisa jauh lebih baik. Filtering goalsnya dia growth, kemudian absorbing approach-nya dia proaktif. Yang ada adalah kita menjadi spons, yang tadi ya adaptif. Jadi mungkin itu pilihan kita saat kita mendengar suatu kritik. Ini mau kita jadikan personal atau ini adalah bagian dari learningnya kita untuk mengetahui kesalahan kita. Itu yang pertama. Terus kita mau reaktif atau kita mau proaktif dengan melakukan perbaikan. Karena growth itu bukan tentang seberapa keras kita bekerja, tapi seberapa baik kita belajar. Nah, next. Yang kedua dari bagian pertama ini adalah berkaitan dengan kritik. Nah, take it personal, iya nggak apa-apa, dikritik kita take it personal gitu ya. Artinya kita pay attention. Kamu tuh begini, oke, diterima. Tapi itu jangan menjadikan kita rasanya itu jadi suatu kelemahan gitu. Jadi jangan sampai ego yang langsung masuk ke dalam diri kita menghalangi proses kita tuh untuk belajar. Coba next. Nah, jadi kita harus bisa memilah kritik mana yang bisa diterima dan atau disisihkan. Jadi di buku ini dia membagi ke dalam 3 lingkaran. Lingkaran orang-orang yang care. Next coba. Lingkaran orang-orang yang punya credible dan lingkaran orang-orang yang familiar. Jadi kalau kita ketemu orang nih yang mungkin kelihatannya lagi kritik, coba langsung bagi kepada 3 bagian ini. Orang ini tuh care nggak ya sama kita? Atau dia cuma orang selewat doang? Dia punya kredibilitas nggak untuk melakukan kritik? Terus kemudian dia familiar nggak? Atau dia orang asing yang tiba-tiba menjudge kita ini dan itu? Jadi di sini kita tuh diminta untuk filter dulu, jangan semua tuh mengabsorb energi negatif itu yang masuk ke dalam diri, direnungin, rasanya berat dan segala macam. Enggak. Karena sesungguhnya kita bisa memilah. Coba next. Nah, contoh gedein yang itu Pak. Nah, orang yang tidak peduli. Kita nih misalnya ketemu kritik dari orang yang tidak peduli dan dia tuh tidak kredibel, nggak peduli sama kita dan nggak kredibel. Ya udah, nggak usah dipertimbangkan gitu kritiknya. Udah anggap angin lalu aja. Jadi dia juga mungkin habis ngomong gitu nggak akan ingat kita kayak gimana juga. Nggak usah dimasukin ke dalam hati. Atau yang kedua, orang yang misalnya dia punya kepedulian nih kepada kita, keluarga, peer, sahabat, dan dia juga ternyata punya kompetensi. Misalnya dia menyampaikan hal-hal yang memang dia tahu bahasannya itu apa. Maka serap informasinya, kemudian perbaiki dirinya. Ini kan kita menghadapi diri kita, menghadapi orang lain ya. Nah, next. Tidak harus setuju dengan semua pendapat yang disampaikan oleh orang. Tapi kita bisa belajar memahami dan menyesuaikan diri agar kritik itu tidak datang lagi. Jadi kritiknya kita terima, kemudian kita lihat apa yang bisa kita perbaiki, kemudian perbaiki. Kalau kritik itu datang gimana? Ya nggak apa-apa, nggak usah dipikirin. Kalau kata Pak Firta apa? If you can change your emotion, change your emotion. Nah, yang terakhir dari bab 1. Next. Nah, ini yang kadang tuh menjadi musuh dalam selimut, perfeksionis. Ya, coba lihat. Apa sih perfeksionis itu? Keinginan sukses tanpa celah. Yang pertama, obses pada hal-hal kecil yang gak penting. Semua teh diomongin, tapi dia tidak memperbaiki root cause-nya apa. Ngomong, pengennya ini perbaiki. Misalnya ini kotor. Ngomong aja terus, tapi dia enggak nanya misalnya apakah si cleaning service-nya itu bermasalah ataukah dia kurang. Terus aja yang dia kritik itu hal-hal kecil tapi remeh gitu. Kemudian yang kedua, menghindari situasi unfamiliar yang kayaknya bikin saya gagal nih. Nanti kalau saya gagal, orang melihat saya tidak kredibel. Kayaknya mendingan gak usah deh gitu ya. Dan yang terakhir, ini yang paling berat, menyalahkan diri sendiri.
Karena kita berbuat salah. Jadi kita sulit untuk belajar dari kesalahan. Kenapa? Karena si perfeksionis ini ketika dia salah, itu dia akan menghukum dirinya jauh lebih berat daripada dia menghukum orang. Dan ini tuh rasanya berat gitu untuk diri dia sendiri. Coba next. Nah, evaluasi kesalahan itu bukan untuk mempermalukan diri sendiri, tapi itu untuk mengedukasi kita di masa yang akan datang. Next. Nah, ada perfectionism spiral. Ini kalau digedein, coba gedein. Nah, kadang orang tuh ya try to something new, nyobain tuh hal yang baru. Dia bikin kesalahan, cina, salah, aku kayaknya nggak akan ngerjain lagi deh. Terus kemudian zona comfort kita makin kecil, nyobain lagi hal yang baru, salah lagi. Terus kemudian nggak mau, saya nggak mau ngerjain itu lagi. Terus spiralnya tuh makin kecil. Lingkaran ini bikin kita tuh jadi mendownsize kemampuan diri kita sendiri dengan perfeksionis ini, karena kita tidak terbuka dengan kesalahan. Sampai lingkaran yang paling ujung, nah, getting smaller comfort zone-nya, coba di zoom ke tengah. Nah, don't try to anything new, dan akhirnya kita stuck, selesai, udah nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi mungkin penelitian yang usia 30 tahun itu dia nggak bisa diapa-apain karena memang dia willing to fail-nya itu nggak ada gitu. Coba next. Hah? Betul, terperangkap dalam lingkaran. Makin kecil, makin kita merasa makin kecil, makin nggak kompeten. Coba next. Nah, people don't judge your competence based on performance. Jadi kadang si perfeksionis itu dia merasa kritikan orang tuh padahal satu nih, dia punya rangkaian banyak kegiatan atau banyak hal lah yang dia lakukan. Yang dikritik satu hal, tapi dia merasa semuanya itu salah. Coba lihat next. Nah, jadi benar-benar pas ketika dia melakukan hal yang kecil, udah kayak terkapar, aku nggak mau ketemu lagi, aku nggak mau, pokoknya itu benar-benar malu banget ketemu sama orang dan lain sebagainya. Nah, ini hati-hati, musuh dalam selimut kita yaitu perfeksionis. Oke, next. Chapter yang kedua adalah motivation. Nah, langsung aja Pak. Jadi dalam buku ini tuh sama seperti next yang disampaikan Pak Saudirin, nikmati saja cina prosesnya untuk bisa membangun motivasi. Dan ada satu hal yang penting, kita perlu tahu, yang disebut passion itu adalah kecintaan kita terhadap suatu hal, dan ada perseverance. Ini bahasanya benar apa enggak sih? Yaitu konsistensi dan bertahan. Ketika keduanya ada, itu disebut grit. Ada bukunya ya, Angela Duckworth. Dan ada, coba lihat. Nah, nanti mungkin filenya bisa saya kirim. Ini kita bisa self assessment, bagaimana passion kita dan perseverance kita. Jadi katanya dia ada 10 pertanyaan, nanti bisa dijawab sendiri. Apakah misalnya untuk yang poin pertama, coba di zoom. New ideas and projects sometimes distract me from previous ones. Coba kira-kira kita yang mana ya? Kalau not at all like me berarti poinnya 5. Kalau very much like me berarti poinnya 1. Dicatat sendiri-sendiri. Nanti ada nomor genap, ada nomor ganjil. Genap itu berarti passion kita seperti apa, ganjil itu perseverance kita seperti apa. Nanti mangga dihitung aja kita tuh punya grade-nya seberapa tinggi sih, dan ada skornya, buka aja di internet. Jadi si skornya tuh akan 4, sekian, 3, sekian, dan ada prosentasenya. Berarti kalau misalkan kita skornya 4,5 berarti grade-nya tinggi kan, karena paling tinggi 5. Dan dia misalkan prosentasenya 70%, berarti kita itu adalah di atas 70% penduduk bumi yang memiliki grade setinggi itu. Nah, itu dihitung aja sendiri ya nanti. Di sini juga disampaikan katanya bahwa untuk mencapai achievement itu effort kita kudu 2 kali. Jadi talent, tadi ya kriteria talent ditambah effort itu baru kita mendapatkan skill. Dari skill harus dikali lagi sama effort, baru kita bisa mendapatkan achievement. Nah, lanjutnya yang kedua, deliberate
play. Jadi Adam Grant ini akhirnya dia memberikan kayak seperti permainan ya. Analoginya itu seperti kita bermain Tetris. Jadi ketika kita harus sukses, kita harus bekerja keras, bener nggak? Ya bener juga, nggak salah-salah juga. Tapi akhirnya kita akan membagi kesulitan itu menjadi bagian-bagian hal yang kecil. Mungkin kita juga bisa membuat journaling ya. Jadi kita untuk tahu nih sebenarnya kita itu udah di step mana. Dan bahkan deliberate play ini mengubah keseharian kita nih, target keseharian kita yang awalnya daily green itu menjadi daily joy. Bahasanya mungkin kalau Syauki kadang suka bilang, ada apa kita mah anyang-anyangan, jadi nggak stres gitu. Meskipun ya stres juga ya, target 99 miliar. Tapi ya udah, anggaplah itu sebagai permainan supaya nggak terlalu stres kitanya. Susah teh tetap stres, ya udah kita stres bareng-bareng aja. Gitu. Jadi rubahlah rutinitas keseharian kita yang berat itu seperti permainan. Silahkan dicari, aku teh sukanya yang gimana ya? Saya sukanya kalau permainan ada skornya, bikinlah scoreboard. Saya sukanya permainan itu relay misalnya. Ya udah, apakah kita mau ganti-gantian atau mau kayak gimana? Bikinlah itu seolah permainan yang memang kita tuh sama-sama enjoy. Umpet dong. Jadi seperti anyang-anyangan tuh bener gitu. Nah yang kedua, take a break ya. Jadi passion itu nggak harus kita melakukan setiap hari untuk mencegah burnout. Makanya mungkin kalau kita punya waktu nih dari Senin sampai Jumat, coba deh punya nggak waktu kita tuh nggak rapat, nggak ngerjain apa-apa. Kalau saya tuh kadang suka minta ke teman-teman keuangan, kalian tuh jangan lihat Excel doang. Coba hari Jumat diem bengong. Pikirin hal yang mungkin tidak pernah kita pikirkan sebelumnya. Saya sepakat sama Hamzah, kita tuh harus malas untuk sesuatu hal yang kita lakukan berulang. Sehingga muncul inisiatif dan inovasi kita melakukan hal yang baru. Jadi jangan mau terperangkap kepada rutinitas keseharian yang itu aja. Bikin jurnal harus begini, pakai debit atau pakai kredit. Kalau dia bisa pakai rumus, why not? Berarti kan kita ketemu tantangan yang baru. Nah, deliberate play ini juga akhirnya kayak apa ya, memberikan kesulitan itu sedikit demi sedikit. Jadi kalau kita lihat gajah besar, makannya jangan sekali telan gitu kan, bahasa kita mah ya. Tapi dipotong tangannya, dipotong belalainya, susah ya. Kaki kanan, kaki kiri gitu. Oke, yang kedua, getting unstuck. Nah, apa sih? Nah, yang kadang membuat kita frustasi itu adalah stagnan. Tapi jangan salah, stagnan itu bukan berarti kita gagal, bukan berarti udah gak ada lagi dunia untuk kita tuh, enggak. Kita cuma sedang stuck aja dan kita bisa memulai lagi setelah ini gitu ya. Terus yang kedua, kadang kita tuh gak perlu harus bikin roadmap yang baru. Kadang orang nih ya, ada kesalahan A, kesalahan B. Ketika dia melakukan kesalahan B, merancang lagi dari awal, bikin FS apa segala macam. Enggak. Kadang kita tuh cuma butuh arah dan tujuan. Jadi kalau di buku itu, either bikin map, mungkin kita hanya sebetulnya butuh kompas. Karena jalannya tuh banyak, tapi tujuannya sama. Yang ketiga, kita juga bisa belajar dari pengalaman para ahli. Enggak harus tahu caranya gimana, kemudian kita gagal. Nah, dan yang terakhir, ini yang penting, membuat time travel. Time travel kita 5 tahun tuh dulu kita apa sih? Kemudian saat ini tuh kita apa? Itu yang akhirnya bisa bikin kita tuh jadi jauh lebih bangga dan bahagia dengan pencapaian kita saat ini. Sehingga kita tuh nggak terjebak gitu loh dalam perfeksionisme dari diri kita sendiri. Nah, next. Nah, sometimes yang kita lihat, kok aku nurun ya? Bukan berat badan ya, kalau berat badan saya suka. Performanya turun gitu. Tapi padahal yang orang lihat itu kita sekarang sedang ada di puncak gitu. Yang terakhir, defying gravity. Sukses dengan usaha sendiri. Nah, yang pertama, tutor effect. Nah, jadi katanya cara belajar yang terbaik itu adalah dengan kita memberikan pengetahuan kepada orang lain. Nah, itu bisa dicek ya, mungkin ini juga saya sedang belajar untuk diri saya sendiri dan makanya saya bisa membagikan kepada Bapak Ibu semua. Yang kedua, menjadi coach.
menyemangati orang lain agar mampu mengatasi rintangan dan membantu kita menemukan motivasi diri kita sendiri. Kadang seneng ya kalau ngelihat orang itu terbantu dan bahagia, dan itu jadi motivasi kita tuh untuk bisa jauh lebih baik lagi. Kadang kan suka gitu ya, coach wah berhasil misalnya, tapi dia nggak punya bisnis, tapi kan berarti dia termotivasi mungkin ya suatu saat untuk punya bisnis gitu misal. Nah yang ketiga ini yang paling penting, next adalah pembahasan berkenaan dengan expectation. Kadang kita pernah gak sih ngerasa punya ekspektasi tinggi kepada suatu talent? Ternyata orang itu dia akan melihatnya itu dengan berbagai sudut pandang. Ada yang disebut Pygmalion effect. Jadi orang yang dia itu diberikan ekspektasi tinggi, katanya rata-rata dia tuh akan deliver lagi lebih tinggi. Nah ada juga yang dia itu Gallum effect. Orang tuh saya mah gak punya ekspektasi sama kamu mah. Akhirnya dia saya tuh ternyata tidak diharapkan ya, orang aja gak punya ekspektasi gitu loh. Apa saya sekurang itu sampai orang lain tuh gak punya ekspektasi untuk saya berhasil. Itu namanya Gallum effect. Ada juga yang disebut sebagai underdog. Jadi mungkin underdog itu yang credibility dia itu dipertanyakan atau ignorant, tapi ekspektasi dia juga sama dipertanyakan. Akhirnya dia men-challenge diri sendiri, I will prove them wrong. Yang di tengah itu underdog. Nah yang terakhir, ketika keyakinan kita melemah, ingatlah kembali tujuan kita berjuang itu buat apa. Benar gak sih? Kadang kita merasa cocok, tos pak, padahal kita gak janjian ya. Kadang kita tuh ngerasa oke, saya tuh lagi sedang dalam di titik saya yang paling lemah. Tapi coba deh lihat lagi, kita tuh sekarang sebagai apa sih? Sebagai leader yang punya anak buah banyak, yang mungkin mereka itu akhirnya memberikan pengharapan hidup dalam tanda kutip ya, dari rezeki dari Allah kepada kita untuk bisa improve jauh lebih baik. Kemudian kita juga memunculkan kesadaran ada orang-orang yang mengandalkan kita untuk bisa mengeluarkan potensi terdalamnya. Next. Nah, dan mudah-mudahan ini sesuai dengan misi kita bersama, yaitu amal soleh untuk bekal kita bersyukur Allah dan membebaskan umat dari kemiskinan. Terima kasih, sekian sharingnya. Next. Ini adalah Hidden Potential by Adam Grant. Boleh dibeli bukunya, ini bagus banget. Ada satu chapter lagi yang saya nggak bahas karena mungkin itu lebih ke outside ya. Jadi external factor. Kalau tadi itu 2 internal factor yang saya rasa memang dia sesuai banget dengan apa yang kita bahas minggu ke minggu. Gimana cara mempertahankan motivasi, gimana caranya kita bisa tetap adaptif, tidak merasa kita gagal. Enggak, kita semua itu lagi belajar. Jadi jangan sampai merasa misalnya pola evaluasi itu akhirnya itu menjadi dikte buat kita tuh bahwa kita tuh orang yang gagal. Enggak gitu, kita bukan orang yang gagal, kita cuma diberi kesempatan untuk memulai lagi. Sekian dari saya, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.